Nah, kita malam ini tentunya eh, ngobrol tentang tahapan pengelolaan kinerja guru dalam PMM. Nah, ini tentunya saya yakin Bapak Ibu sudah banyak baca, sudah banyak otak-atik menu-menu yang ada di fitur pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar pada akun Bapak Ibu semua. Dan pada akun itu petunjuk bahkan panduan itu selalu lengkap. Kita tinggal buka dan apapun sangat jelas panduannya dan ini saya yakin teman-teman sudah mulai nih ada apa namanya sangat paham gitu. Atau mungkin kalau mungkin masih bingung, ini bisa jadi bahan perbincangan kita lebih jauh ya tentang pengelolaan kinerja ini. Mungkin ini agak berbeda ya dengan pengelolaan kinerja yang biasanya kita lakukan. Biasanya kita apa kinerja kita, SKP kita ini kita kerjakan di akhir tahun nih atau bahkan kita itu tinggal apa namanya terima SKP kita itu dari pimpinan kita. Pimpinan kita apa namanya menilai kinerja kita dan kita dapat di akhir tahun penilaian kinerja dari kinerja yang kita lakukan. Ini agak berbeda nih dengan sebelumnya nih. Di awal tahun sebelum kita berkinerja kita diminta sudah untuk membuat perencanaan nih. Ini apa sih? Untuk apa sih? Tentunya apakah ini bikin tambah kerjaan bikin ribet, tambah lembur kerjanya? Apakah seperti itu tuntutan PMM ini? Apakah ini makin memperberat pekerjaan kita gitu ya? Oke. Nah, ini Bapak Ibu, dalam pengelolaan kinerja PMM ini itu ada 3 tahapan ya yang harapannya yang kita lakukan. Dan ini 3 tahapan ini juga seperti yang kita lakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari ya. Ketika kita mau mengajar di kelas, ketika kita mau masuk membersamai anak-anak, tentunya juga kita melakukan 3 tahapan ini. Yang pertama dulu kita bikin perencanaan gitu ya. Itu juga sama seperti yang kita lakukan gitu. Kita bikin perencanaan, buat modul ajar, buat RPP-nya. Dan ini dilakukan sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran. Begitu juga dalam pengolahan kinerja ini. Pola kerjanya juga seperti ini. Bahwa harapannya pengelolaan kinerja ini memberikan kemerdekaan bagi kita untuk mengelola kinerja kita sendiri gitu ya. Kita bebas merencanakan, diberi kewenangan untuk merencanakan, meskipun perencanaan itu juga harus kita komunikasikan dengan pimpinan gitu ya. Agar bisa kita satu tim, satu organisasi bisa mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Nah, ini yang harus kita lalui dari perencanaan dulu. Nah, perencanaan ini menurut panduan pada alur PMM itu harapannya lini masanya kita laksanakan di bulan Januari ya. Tapi ada surat edaran Dirjen terbaru bahwa masa perencanaan masih diperpanjang. Artinya jika Bapak Ibu ada terkendala dalam membuat perencanaan, Bapak Ibu masih punya kesempatan membuat perencanaan hingga ke bulan Maret gitu ya. Artinya fitur ini masih bisa Bapak Ibu apa lakukan untuk membuat perencanaan kinerja ini. Nah, tentunya pada tahap perencanaan saya yakin Bapak Ibu sudah membuat ini nih. Sebagian besar sudah buat perencanaan, sudah melihat perencanaan yang dibuat itu dengan 4 variabel, 4 menu, yaitu tentang perencana praktik pembelajaran dengan pilihan satu indikator, kemudian rencana pengembangan kompetensi dengan beberapa LHK yang poin minimalnya adalah 32. Nah, kemudian juga ada tugas tambahan jika ada ini bagian daripada pengembangan kompetensi ya. Kemudian juga perilaku kerja ini variabel selanjutnya dan juga apa namanya dokumen-dokumen yang perlu kita persiapkan untuk kita penuhi nantinya untuk pembuktian bahwa ini adalah pemenuhan kinerja kita. Nah, saya yakin sudah sangat paham nih
pada alur perencanaan ini. Nah, sekarang yang mungkin juga jadi pembicaraan yang hangat nih di kalangan teman-teman, yaitu masuk ke dalam pelaksanaan. Ini sekarang kita lini masanya sedang berada di tahapan kedua ini, di tahapan pelaksanaan. Di bulan Februari ini kita mulai mempersiapkan pelaksanaan kinerja kita dengan mempersiapkan kegiatan observasi kinerja kita. Nah, ini masuk di tahap kedua ya, di tahap pelaksanaan. Pelaksanaan ini tentunya lini masanya ada tahapan-tahapan yang mungkin panjang ya. Ini berlanjut ke bulan Maret, April, Mei, dan nanti penilaian itu ada di akhir semester atau di bulan Juni. Nah, di bulan Juni itu adalah deadline eh, pemenuhan kinerja kita yang harapannya di bulan Juni itu sudah ada penilaian dari atasan kita yang akan menghasilkan kredit kinerja kita pada dalam satu semester. Nah, sehingga nanti di bulan Juli pada semester berikutnya kita akan mengulang lagi tahapannya ke awal. Kita akan buat perencanaan lagi di bulan Juli gitu ya. Nah, kemudian bulan Agustus kita lanjutkan lagi pelaksanaan dan penilaiannya juga di akhir. Kayaknya terlihat sangat ribet dan rumit ya bayangan kita ya. Ini sepanjang masa nih kita dituntut untuk memenuhi tagihan ini ya. Ini apakah akan membuat kita selalu apa namanya pusing nih jadinya nih. Kita harus kejar ini, kejar ikut webinar ini, ikut ini. Itu terlihat rumit ya Bapak Ibu. Nah, memang betul ini sebenarnya saya meyakini ya Bapak Ibu, ini memang rumit jika dibayangkan. Tapi kalau pelaksanaan itu sederhana Bapak Ibu. Lakukan sesederhana mungkin. Ini nggak rumit kok. Bapak Ibu nggak perlu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup melakukan kegiatan apa yang biasanya Ibu lakukan sehari-hari gitu ya. Bapak Ibu kan sehari-hari apa namanya mengajar seperti biasa dengan jam pelajaran yang sudah terjadwal, itu saja yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu juga ada punya tugas tambahan. Tugas tambahan ada yang mungkin menjadi wali kelas, ada yang menjadi wakil kepala sekolah, ada yang menjadi bendahara ataupun lainnya. Nah, itu juga berkegiatan seperti biasa gitu ya. Artinya kegiatan yang kita lakukan itu kegiatan yang seperti biasa. Fitur ini, pengelolaan kinerja ini hanya membantu apa-apa yang Bapak Ibu lakukan itu bisa terdokumentasikan, bisa terlaporkan gitu dengan mudah, dengan sederhana. Nggak perlu Bapak Ibu harus lembur di akhir semester bikin laporan, laporan sepanjang semester dari Januari sampai Juni gitu, nggak perlu. Ini nggak perlu lembur lagi Bapak Ibu, tinggal berkegiatan seperti biasa karena ini Bapak Ibu lakukan nggak dirapel gitu ya. Begitu Bapak Ibu observasi langsung diberi umpan balik, langsung apa namanya terdokumentasi dengan fitur-fitur yang ada. Dan itu nggak perlu dipikirkan gitu ya. Harus bikin ini, harus kerja itu. Nggak perlu. Karena bukan itu apa namanya tujuannya. Bukan apa namanya harus membuat pekerjaan kita bertambah. Bukan itu. Ini adalah hanya kita untuk mendokumentasikan agar kinerja kita akuntabel dan terkelola. Itu sih. Nah, kemudian tahap penilaian itu kita nggak perlu sibuk di tahap penilaiannya Bapak Ibu. Begitu eh, pelaksanaan observasi udah selesai, kemudian dokumen bukti dukung udah kita upload semua, udah kita nyantai aja, nggak perlu mikir banyak. Yang sibuk tuh biarkan atasan kita, yang sibuk tuh adalah atasan kita yang akan nantinya
menilai apa-apa yang sudah dokumen yang sudah kita kumpulkan gitu ya. Yang akan bukan menilai ya, artinya memverifikasi gitu, memverifikasi dan juga apa namanya melihat progres dari kinerja yang kita lakukan dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Nah, ini yang apa namanya penting nih.